Sesi pelatihan. Sesi pelatihan keempat ini merupakan sesi terakhir sebelum masuk ke sesi berikutnya. Jadi pada sesi pelatihan terakhir ini memiliki tema legalitas usaha dan pertumbuhan bisnis. Oke, tanpa berlama-lama saya kembalikan kepada Coach Farhan. Coach Farhan dipersilahkan. Masih Deva, masih teman-teman selamat pagi, semangat pagi. Masih semangat kan? Masih ya, Masih kok. masih ya, siap-siap. Ya, pagi ini sesi terakhir. Kenapa saya info di grup bila memungkinkan semuanya bisa hadir karena saya juga ingin menjelaskan tahapannya gitu ya. Ini jadi sebelum materi, ini tahapannya dulu. Ini tetap direkam ya. Nanti bisa kita putar ulang di YouTube. Jadi buat teman-teman kembali eh, saya memberikan eh, pemahaman kembali ya ini memang sebuah program dari FIF Group ya. Kalau temanya itu From Employee to Entrepreneurs gitu ya. Tentu saja kalau dari FIF sendiri pemberdayaan Purna Bakti. Nah, jadi memang bisa dipahami memang untuk berpindah ya gitu dari employee entrepreneurs dibutuhkan waktu, dibutuhkan literasi, pembelajaran dan lainnya. Jadi kita memang programnya ini baru di awal sekali yang kita sebutkan pra-inkubasi gitu. Nah, jadi memang buat teman-teman bila ingat di sesi awal ya, jadi memang di awal sekali ini kita mencoba membuat atau membentuk pola pikir gitu ya, bahwa memang menjadi pengusaha itu cukup panjang ya. Sama lah kalau mau jadi karyawan di sebuah posisi itu kan ada onboardingnya, ada mungkin trainingnya, ada pelatihannya, ada on the jobnya, mungkin ada pendampingannya ya, itu mirip-mirip lah gitu ya. Cuman kalau ini memang teman-teman menjadi pengusaha gitu ya. Nah, yang kedua menambah literasi. Nah, literasi ini seperti diinformasikan terakhir ini adanya ChatGPT sangat membantu ya. Nah, ada beberapa dari peserta ya sudah japri saya bagaimana menggunakan ChatGPT ya. Jadi teman-teman silakan kalau masih bingung ChatGPT bisa japri saya atau Deva, nanti saya coba buatkan di ChatGPT saya, nanti teman-teman tinggal klik dan lanjutkan gitu. Nah, setelah itu setelah itu membuat perencanaan ya. Nah, ini jadi kita di sudah melewati nomor satu dan nomor dua ini ya. Untuk pola pikir, kita kemarin ada prasurvei, ada sesi coaching one on one, lalu ada sesi pelatihan. Nah, jadi setelah ini adalah kita membuat perencanaan, setelah itu implementasi dan analisa hasil gitu. Ya, ini agar bisa dipahami gitu ya. Jadi kita pecah ini menjadi pre-inkubasi, inkubasi, dan post-inkubasi. Nah, pre-inkubasi sudah selesai. Inkubasi eh, mestinya minggu ini selesai ya gitu ya. Jadi buat teman-teman pelatihan online sudah. Nanti Deva akan bantu Japri untuk post surveinya. Setelah itu nanti ada yang membuat profil bisnis ya. Nah, buat teman-teman profil bisnis ini nanti kita bikinkan kembali Google Form yang mana nanti kita akan bantu teman-teman bentuk profil bisnisnya gitu ya. Nanti biar terlihat seperti apa sih nanti di sesi akhir dari program FF Planner itu ya. Jadi memang buat teman-teman nanti sesi akhirnya itu adalah profil bisnis dan mudah-mudahan juga progres bisnisnya gitu. Nah, setelah itu pos inkubasi ya. Jadi teman-teman setelah profil bisnis teman-teman akan diminta membuat kertas kerja ya. Kertas kerja ini bisa dibilang business plan lah gitu ya bahasa kerennya sih. Setelah itu ada pendampingan, setelah itu ada raport individu, setelah itu LUB dan selesai gitu. Nah, ini kalau perkiraan sebentar, timeline-nya itu perkiraan kasarnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi pos survei harapannya bisa di minggu ini agar kita bisa langsung lompat ke profil bisnis dan juga kertas kerja. Ya, nah pendampingan sendiri memang akan dimulai di 1 November. Ya, tentu saja kalau bisa lebih cepat silahkan ya. Nah, seperti saya informasikan pada saat sesi one on one, silakan bila ingin mengajak pasangannya misalnya ataupun anaknya ya untuk menjalankan bisnisnya bersama gitu ya. Jadi ini aja teman-teman yang saya ingin jelaskan ya. Sesi tanya jawab saya minta Devat taruh di belakang ya. Jadi ini saya sesi materi dulu gitu. Oke, sebentar. Saya langsung aja.
Ini materi juga nanti saya kirim lagi, jadi silahkan kalau mau dilihat-lihat lagi ya. Sebentar. Oke ya, nah, semoga terlihat ya. Nah jadi Deva terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya. Oke, jadi di materi 4 ini teman-teman legalitas dan pertumbuhan bisnis ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi, memang sangat diharapkan teman-teman setelah eh, di sesi FPF Partner ini selesai, teman-teman membuat yang namanya NIB ya, lalu PT perorangan, itu aja dulu ya. Nah, untuk membuat keduanya ini memang diperlukan yang namanya bidang usahanya apa ya. Nanti pada saat membuat NIB, sekaligus tentu saja eh, mereknya ya gitu. Nah ini jadi kenapa sejak awal tuh saya selalu dorong bidang atau jenis usaha dan merek karena memang nanti tahapannya kita akan sampai di sisi legalitas. Nah, setelah itu nanti bagaimana bisnisnya bisa bertumbuh gitu. Nah, jadi ada beberapa bab ya, teman-teman ini karena bentuknya literasi, jadi nanti lebih banyak di sesi tanya jawab aja. Jadi kita akan bahas jenis-jenis perizinan usaha seperti apa saja ya. Secara umum memang khusus kita infonya anggap aja UMKM gitu ya. Usaha mikro kecil menengah. Tentu saja ada NIB, nanti ada pemilihan KBLI ya. Nanti setelah itu ada PT Perorangan ya. Nah, memang kalau sudah mulai PT Perorangan berarti teman-teman mesti bikin NPWP dan kemudian ya melaporkan pajak gitu ya. Ada ataupun tidak ada kegiatan usahanya gitu ya. Untung ataupun tidak untung tetap mesti melaporkan ya. Nah, melaporkan sebenarnya sudah cukup canggih ya, bisa online gitu ya. Nah, sebenarnya nanti tekniknya nanti kita tetap bisa tanya ChatGPT bagaimana sih melaporkan pajak dan lain-lainnya ya. Nah, setelah itu di bab 17 kita akan bahas sedikit tentang haki ya. Jadi teman-teman haki itu memang yang paling tinggi ya untuk melindungi merek kita ya. Nanti yang dilindungi bisa nama mereknya, bisa jenis kegiatannya ya, atau misalnya ada formula-formula lainnya gitu. Karena ini ada lagi nanti namanya paten ya, itu mirip-mirip sih, nanti kita bisa diskusi. Nah, setelah itu ada pajak dan kewajiban perpajakan, pajak-pajak apa sih gitu ya. Nah, ini tentu saja karena literasi tidak terlalu detail. Setelah itu nanti ada aspek hukum dalam kontrak bisnis, jadi teman-teman nanti pada saat bekerja sama dengan pihak manapun ya, kalau kegiatannya online, misalnya belanja online, jualan online, biasanya sudah ada kontrak di dalamnya ya, tanpa disadari mungkin ya. Kita kadang suka klik accept atau yes atau ya, nah berarti kita sudah menyetujui kontrak di dalam platform tersebut ya, kalau teknologi ya. Nah, cuman kalau individu misalnya saya minta Deva ada kesepakatan setiap bulan beli beli misalnya baju saya gitu ya, bulannya 20 ya gitu. Ataupun sebaliknya Deva setiap bulan akan suplai baju ke saya. Nah, itu sebaiknya dibuatkan kontrak gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah pertumbuhan bisnis ya. Jadi ini growth-nya seperti apa ya. Ini lebih ke strategi. Apakah teman-teman nanti mau buka kepartneran dalam arti cabang, apakah nanti mau bikin franchise ya. Nah, bagaimana dengan permodalannya dan lain-lainnya gitu ya. Saya kemarin baru diskusi dengan teman-teman di fintech ya. Infonya itu sudah mulai ada dukungan dari perbankan. Ya, bentuknya tetap KUR ya, teman-teman. KUR itu maksimal di 500 juta, tapi melalui aplikasi gitu. Ya, tapi memang hasil diskusi terakhir itu teman-teman bisa memakai KUR tersebut ya tanpa jaminan itu kalau nggak salah bisa sampai 100 juta, tapi hanya bisa membeli ke satu distributor gitu. Nah, ini tantangannya kalau teman-teman misalnya bisnisnya ada beberapa, misalnya makanan juga, fashion juga, nah itu mungkin sedikit sulit ya. Maka kalau bisnis hanya fashion, kita tinggal cari distributor yang bisa satu istilahnya lengkap gitu ya, lininya ya, atau misalnya mau jual makanan gitu, lininya lengkap, nah itu bisa maksimal apa memanfaatkan platform ini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman dari sisi secara umumnya. Nah, di sini saya coba bahas satu-satu, tapi mungkin tidak terlalu panjang dan lebar ya, lebih mudah-mudahan lebih banyak bisa didiskusi. Ya.
Nah, dimulai dari jenis-jenis perizinan ya. Jadi teman-teman kembali lagi kita asumsi saya teman-teman sebagai UMKM ya. Jadi memang ada yang pertama itu adalah kalau kita lihat di kanan bawah itu ya ada namanya merek ya gitu. Nah, merek ini saya karena sudah zamannya digital, nanti teman-teman akan dibikin membuat mereknya itu di beberapa platform digital ya seperti sosial media ya, seperti website, seperti Google Maps ya. Walaupun tidak melindungi, tapi itu memperkuat kita punya mereknya gitu juga nanti eh, di bagian profil bisnis juga nanti teman-teman akan dilengkapi ya. Saat ini misalnya tuliskan mereknya gitu ya. Nantinya di akhir program teman-teman tidak hanya punya merek tapi punya Google Maps, punya sosial media, ya, punya akun YouTube bahkan ya bila bila dimungkinkan gitu. Jadi pada saat adanya merek di atas turunnya itu banyak sekali gitu. Ya, nanti kalau khusus makanan biasanya ada PIRT ya. Kalau makannya kemasan ya ataupun ada zat-zat ini adanya namanya BPOM ya. Nah, ini kan produk ya. Kalau misalnya jasa ya biasanya lebih banyak di NIB dan KBLI-nya ya. Saat ini juga sama NIB sama KBLI bisa bikin secara online. Jadi teman-teman tinggal pilih jasanya apa gitu. Tapi ada beberapa jasa yang mungkin lebih spesifik misalnya jasa konsultan, jasa konsultan pajak misalnya. Nah, itu mungkin perlu ada tambahan-tambahan resmi atau kita jasa konsultan hukum misalnya ya, walaupun bisa dalam bentuk PT ya, tapi tetap aja perlu ada surat-surat tambahan gitu ya. Jadi itu juga nanti lebih enaknya kita dimasuk di sesi diskusi. Nah, selanjutnya adalah prosedur ya, teman-teman, karena semuanya sudah online ya, sangat mudah sekali. Nah, cuman saya kembali lagi menyarankan sebelum teman-teman masuk ke OSS ya, OSS ini One Single Sign On ya, atau perizinan satu pintu, teman-teman sebaiknya menggunakan ChatGPT. Jadi bertanya dulu caranya gimana, ininya gimana gitu ya. Ya, balik lagi kalau misalnya bingung nanti bisa saya tunjukkan di sesi akhir ini, Deva nanti tolong ingatkan untuk bagaimana cara menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, setelah registrasi, setelah itu dapat NIB, ya izin usaha. Nah, bagaimana kalau operasional komersial ya lebih gede? Nah, itu memang izinnya sedikit berbeda ya. Izin yang saya jelaskan pagi ini lebih ke UMKM gitu ya. Setelah itu nanti fasilitasnya apa saja ya. Ini kadang-kadang kalau UMKM misalnya fasilitas pajaknya itu maksimal 0,5% ya dari gross tapi ya dari pendapatan kotor ya. Nah, setelah itu nanti juga ada bagaimana kalau usahanya tutup gitu ya. Nanti kita bisa lebih banyak didiskusi ya. Nah, konsekuensi hukumnya tentu saja ada ya. Tapi ya di Indonesia mungkin ada reward, ada punishment ya. Jadi kalau kalau izin ini ya bisa dibilang sangat penting bila teman-teman mengekspos kegiatan usahanya ya. Misalnya menjual di marketplace ya. Eh, Spesifiknya menjual marketplace ya atau misalnya menjual di apa di toko ataupun di ruko dan terlihat dari depan gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan akan dicek dan didatangi gitu ya. Nah, kalau nggak punya hukum tentu saja ada konsekuensinya gitu ya. Nah, cuman kembali lagi teman-teman minimal punya NIB deh kalau saran saya. NIB tidak susah ya bisa bisa dibilang dalam hitungan jam bisa selesai keluar gitu. Ya. Nah, di satu sisi kalau kita punya apa namanya perizinan tersebut kita otomatis terlindungi ya karena kita memang kita bilang itu eh, sudah mengikuti proses hukum gitu. Ya, jadi teman-teman kalau khusus apa masalah hukum nanti ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum ya. Ataupun bisa juga teman-teman masuk ke komunitas ya, ada komunitas UMKM juga nanti bisa bertanya diskusi di beberapa provinsi daerah itu UMKM itu memang dibina ya, tapi memang teman-teman mesti mendaftar ya. Jadi memang setelah IVF Partner program inkubasi selesai, memang saya pribadi mengharapkan teman-teman nanti join komunitas, baik yang di bawah binaannya pemerintah ya, pemerintah daerah, bisa juga di bawah binaannya seperti BUMN ya, ataupun mungkin dari sisi komunitas juga ada ya. Kita tahu mungkin yang besar-besar seperti Kadin ya, seperti HIPMI mungkin ya, nah, ataupun organisasi-organisasi usaha bisnis lainnya gitu. Sekarang kita masuk ke haki ya, teman-teman. Jadi hak ini pada dasarnya itu ada hak cipta ya, jadi menciptakan ada hak mereknya, ini mereknya gitu. Ya kalau cipta ya biasanya lebih ke seni, ke sastra gitu ya. Nah kalau hak merek ini lebih ke ini yang pertama teman-teman lihat ada gambarnya, ada nama, ada kata,
Ada huruf, ada angka, susunan warna, dan kombinasi unsur ya. Nah, cuman kalau merek ini memang tantangannya nanti teman-teman ada yang haki istilahnya tingkat nasional, ada haki tingkat internasional. Nah, ini juga jadi kalau teman-teman jualnya hanya di Indonesia, haki haki lokal cukup ya. Cuma kalau jualnya di haki internasional, jual ke luar negeri, nah itu masih cek-cek dulu ya. Kemarin tuh sempat rame, misalnya Superman ya, gitu. Jadi aja wafer merek Superman teman-teman. Ya, gambarnya Superman memang Superman, tapi di hakinya ini di Indonesia udah diambil sama wafer ya gitu. Nah ini akhirnya kalau nggak salah yang menang wafernya deh kalau nggak salah ya gitu. Karena Superman-nya itu kan cuma kayak orang terbang aja gitu, tidak otomatis orang terbang itu harus Superman kan bisa merek apapun gitu ya. Nah, bagaimana menghindari pelanggaran haki gitu ya. Nah, ini ya kembali lagi untuk ngurus haki ini butuh waktu ya. Kalau pendaftarannya cepat, teman-teman bisa sendiri ya kalau nggak salah 2 juta atau 3 juta gitu ya. Atau tunggu program pemerintah suka dikasih gratisan ya atau menggunakan jasa konsultan ya atau jasa ya konsultan ya kadang-kadang memang pengacara kadang-kadang kalau di sini ya. Nah ini sama ya biayanya biasa lebih mahal sedikit gitu ya. Nah ada lagi nih bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta. Nah ini kadang-kadang buat teman-teman kadang-kadang ya kita misalnya McDonald kita bikinnya McDonald gitu ya atau McDonaldnya pakai ini. Nah itu kadang-kadang suka disu ya. Di sini pun selain hak cipta kesamaan merek juga ada yang namanya eh, apa sih apa kita bilangnya mungkin bajakan gitu ya bisa ya. Jadi misalnya kayak lagu bajakan ya. Kalau eh, misalnya kita ngelihat ada tas mirip, kita bajak ya, kita miripkan juga itu nanti ada pelanggaran hak cipta ya. Tadi kan seperti jelaskan tidak hanya nama, tapi ada bentuk, ada rupa gitu. Saat ini misalnya mobil pun udah banyak yang mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat sebenarnya nggak semuanya mirip. Yang benar-benar mirip itu yang diciptakan itu apa sih? Yang dilindungi itu yang benar-benar mirip ya. Jadi kalau beda-beda dikit itu masih abu-abu ya. Cuman kalau memang apa sih sangat mirip, nah itu memang nanti kembali lagi nanti ke bidang hukumnya gitu. Selanjutnya adalah pajak dan kewajiban perpajakan. Jadi buat teman-teman memang eh, pajak ini sudah tidak bisa dihindari ya. Misalnya pajak eh, beli ya, kita mungkin nggak bilang pajak jual lah, pajak beli ya. Jadi kita beli apapun, ya terutama di tempat-tempat modern, di mall udah pasti dipajakin ya. Kita nginep di hotel dipajakin. Eh, ke toilet pun selagi toiletnya online, sorry, maksudnya toiletnya digital gitu ya, ada bayarnya online dipajakin. Bayar parkir dipajakin gitu ya. Jadi kita membeli sesuatu saja dipajakin. Nah, otomatis kalau kita jual juga dipajakin ya. Jadi buat teman-teman nanti mungkin secara umum ada namanya PPN ya, pajak pertambahan nilai, tapi ini untuk mereka yang omsetnya sudah di atas kurang lebih 4,8 miliar ya. Kalau di bawah itu tidak perlu PPN. Ya, jadi teman-teman bisa jualannya itu lebih murah 12% ya sekarang ya gitu. Nah, cuman teman-teman kalau omsetnya sudah tinggi, otomatis masih menambahkan gitu ya. Nah, menambahkan berarti kan pada saat teman-teman jual otomatis bertambah eh, apa biaya yang mesti pembeli kita bayar gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita jualnya ke perusahaan ya, mereka memang bisa yang namanya pajak masukan, pajak keluaran, jadi bisa ditutup gitu ya. Nilainya mungkin tidak terlalu besar yang mesti dibayar oleh kedua belah pihak gitu. Ya, ini kembali lagi kalau nanti teman-teman usaha sudah mulai meningkat besar, memang kita atau saya menyarankan memang sebaiknya pakai konsultan pajak ya. Konsultan pajak itu saat ini sudah mulai sama konsultan hukum ya, sudah mulai sama teman-teman kayak Halodoc gitu ya. Jadi kita nggak usah ke rumah sakit, kita bisa nanya dokter, dok, gejala saya ini kira-kira sakitnya apa gitu ya. Ini sudah mulai ke arah sana gitu ya. Ya. Nah ini ya mungkin sekilas tentang pajak ya. Silakan nanti lebih banyak diskusi aja. Jadi pertama ada namanya subjek pajak, ada objek pajak ya. Nah, sisanya nanti ada PPh, jangka waktu, ada DJP, pelunasan pajak sama surat keterangan gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman memang secara umum untuk pajak ini di awalnya ada subjeknya. Berarti kan subjeknya bisa individu ataupun perusahaan ya. Nah, kalau individu berarti cukup NIB, cuman saya sih menyarankan kalau usahanya serius
ya kita bikinnya PT perseorangan gitu ya. Setelah itu nanti ada objek ya. Nih objek pajak ini memang eh ya itunya sendiri. Jadi kalau subjek itu kan pendapatannya, kalau objek itu barangnya sendiri gitu ya. Jadi kita misalnya apa bikin salon ya, bikin salon ataupun jasa konsultan ataupun jasa pelatihan. Nah, kepada saat kita melakukan bisnis itu, kita sebagai subjeknya sudah akan dikenakan pajak ya, namanya pajak pendapatan ya. Nanti kalau barang yang kita jual ya, tadi misalnya saya menjual pelatihan gitu, saya menjual jasa hukum misalnya, kalau sudah di angka tertentu, saya mesti menerapkan pajak gitu ya. Gitu. Nah, tentu saja bagaimana kalau Kalimantan menghindari bisa nggak ya? Ya di ya kalau ditanya bisa aja. Tapi tentu saja nanti ada yang namanya konsekuensi hukum gitu ya. Nanti jadi silakan kalau urusan pajak sih saya selalu menyarankan sebaiknya berkomunikasi dengan konsultan pajak ya minimal minta advice-nya ya. Tapi kembali lagi saat ini sudah ada ChatGPT teman-teman. Jadinya pajak pun bisa ditanya di ChatGPT gitu ya. Nah saat ini di UMKM ya itu katanya biar nggak mau pusing kita tulis omsetnya berapa lalu kali 0,5 itu yang dibayarkan gitu ya ada formatnya ya teman-teman nanti formatnya mungkin nanti bisa saya berikan di grup ya kalau mau seperti apa sih gitu ya. Nah teman-teman untuk grup juga silakan ya bila ada pertanyaan-pertanyaan umum ataupun pertanyaan spesifik juga bisa ditanyakan di grup nanti saya coba jawab. Tapi kalau teman-teman lebih prefer ya eh, apa namanya Japri juga boleh gitu ya. Nah ini kebanyakan kesalahan umum dalam perpajakan ya. Nah semua pajak itu kan bentuknya lapor pajak ya. Tapi sebelum lapor pajak itu memang teman-teman memang sih bikin yang namanya laporan keuangan ya. Nah laporan keuangan ini kan mesti hati-hati ya. Jadi kayak 100.000 kalau tambah satu jadi 1 juta ya. Kalau tambahnya dua nolnya jadi 10 juta ya. Ini yang terjadi. Yang kedua tidak ada bukti transaksi. Ini juga kadang-kadang kita bilang apa? Ada biaya misalnya kita ada biaya cuci motor misalnya atau biaya apa gitu ya operasional gitu ya. Nah, tapi tidak ada buktinya. Jadi buat teman-teman pada dasarnya untuk laporan keuangan itu apa yang dicatat itu ada lampirannya lah gitu ya. Nah ini apa? Memang standarnya gitu. Ya, nah setelah kita membuat laporan keuangan nanti ada namanya laporan perpajakan. Nah, kalau perpajakan itu memang mesti harus sangat hati-hati ya kembali lagi. Kalau kita salah tulis berarti kan pajaknya lebih besar ya. Ataupun misalnya salah tulis pajaknya lebih kecil nanti dipertanyakan gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah aspek hukum dalam kontrak bisnis ya. Tadi sudah jelaskan di awal. Buat teman-teman nantinya pada saat berbisnis ya, tentu saja ada kontrak jual beli ya. Jadi seperti saya informasikan kalau online ya di marketplace itu biasanya sudah apa? Sudah eh, template gitu ya, sudah ada templatenya gitu. Nanti ada lagi kontrak kerja ya. Jadi kalau teman-teman mau ngegaji, ya ada kerja full time, part time ya. Karena kalau kontrak kerja ini melindungi kedua belah pihak ya, baik yang jadi pekerjaan ataupun yang bekerja ya, itu keduanya. Lalu ada lagi kontrak pemasok gitu. Nah, setelah itu nanti ada lagi perjanjian sewa komersial, konsultasi, distribusi, franchise ya. Ini kalau bahasa Inggris ada lagi letter of intent, lisensi, keanggotaan, formulir pemesanan, pesanan, pembelian. Nah, ini saya selalu menyarankan pakai ChatGPT ya. Nah, kalau teman-teman anggap kontraknya penting, bisa ke penasihat hukum ya, atau mungkin ke pengacara, atau bisa ke notaris kalau sifatnya bentuknya perjanjian ya. Nah, ini kembali lagi kemana bagaimananya teman-teman silakan manfaatkan ChatGPT gitu. Nah, apa saja sih komponen dasar kontrak yang sah ya? Ini ada kesepakatan, pertimbangan ya, kapasitas, objek yang sah, pelayanan publik, prinsip kehati-hatian. Ya, ini kalau prinsip kehati-hatian ini teman-teman masalah penerjemahan aja ya. Misalnya eh, bahwa kedua belah pihak dipersilahkan mengatur waktunya sendiri, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu terlalu umum tuh. Nah, dipersilahkan itu kan berarti kalau misalnya ada dua pihak, ya berarti kalau pihak yang ini setuju, yang ini nggak setuju, berarti kan nggak bisa, padahal tulisnya dipersilahkan. Nah, bisa juga diperkuat kalimatnya harus
eh, bertemu setiap 2 minggu minimal 1 kali gitu ya. Kalau itu masih umum tapi sudah mulai eh, apa namanya eh, menyempit gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau di kontrak itu bila memungkinkan sesempit mungkin gitu ya agar tidak salah gitu ya. Atau misalnya bahwa pembayaran akan dilakukan setiap bulannya gitu. Nah, ya setiap bulan kan terlalu umum ya, tapi setiap awal bulan juga masih umum. Jadi kalau bisa setiap tanggal 1 setiap bulannya gitu, setiap tanggal 15 setiap bulannya gitu. Ya. Nah, setelah itu tentu saja di Indonesia ada yang namanya penegak dan penyelesaian kontrak ya. Ada yang namanya LBH, LB, LBPH ya, PWM ya. Ini sih sebenarnya kayak lembaga bantuan hukum yang bisa dibilang gratisan ya. Ya, emang kembali lagi silahkan maksimalkan lo ChatGPT nanti kemana-kemananya juga bisa gitu. Ya, nah kembali lagi kalau teman-teman masuk ke komunitas ataupun masuk ke binaannya Pemda itu biasanya eh, ya minimal kalau nanya ada yang jawab gitu. Ya, ini ada beberapa studi kasus nih teman-teman khususnya dalam kontrak ya. Ini misalnya ada kesamaan nama, ya geprek bensu, ya, terus ini ayam geprek bensu gitu ya. Jadi beda ayamnya aja gitu. Yang satu geprek, satu ayam. Ayam itu maksudnya ayam ya. Lalu ada PSGO sama MS Glow. Ya kalau PS Glow, MS Glow ini setahu saya dia apa? Yang menang tuh yang lebih dulu kalau nggak salah ya. Yang MS Glow ya, saya lupa ya. Ya, kalau salah seperti itu. Ya, nah selanjutnya di bab terakhir ini ya nanti Deva mungkin saya cerita sedikit aja ya karena ini hari Jumat. Monggo mau bertanya di sesi Zoom boleh ataupun Mujabri juga boleh ya. Kalau mau sedikit lebih panjang nanti bisa lewat Deva nanti kita atur waktu yang lebih spesifik juga bisa gitu. Terakhir adalah strategi pertumbuhan bisnis dan mengatasi hambatan pertumbuhan ya. Jadi teman-teman bagaimana sih kita bisa tumbuh, bagaimana kita bisa expand ya tentu saja dimulai dari kondisi keuangan ya. Kalau kita rasa kondisi keuangannya sudah memungkinkan kita tumbuh ya, tumbuh itu bisa mulai dari satu karyawan jadi dua karyawan gitu ya. Misalnya satu dapur menjadi dua dapur ya. Kalau misalnya jasa satu trainer menjadi dua trainer misalnya ya, gitu ya. Kalau misalnya bikin jasa salon mungkin dari satu bangku jadi dua bangku, contohnya seperti itu ya. Jadi pertumbuhan bisnis ini tidak mesti langsung lompat ekspor ya, ataupun ke luar negeri ya. Sebuah pertambahan pertumbuhannya sudah bagus ya. Nah jadi kita biasanya kondisi keuangan itu kan kita mulai dulu dari pencatatan pemasukan, lalu pencatatan pengeluaran ya. Nah, setelah itu kalau bila kita mau merasa, oh ini kelihatannya dananya cukup kita untuk bertumbuh atau berkembang, teman-teman disarankan bikin bisnis plan dulu ya. Jadi rencana bisnisnya dari uang yang nanti akan digunakan. Misalnya, oke setelah 1 tahun kita ada lebih nih 100 juta deh gitu misalnya ya dari keuntungan. Nah kita mau pakai apa nih? Nah jadi disarankan teman-teman bikin bisnis plan agar tahu nanti 100 jutanya dipakai apakah untuk pemasaran, apakah untuk infrastruktur, apakah untuk SDM ataupun karyawan gitu. Nah, setelah itu bikin perhitungan manajemen resikonya dan lakukan analisa pasar ya. Nah kembali lagi tahapan-tahapan membuat bisnis plan, manajemen risiko sama analisa pasar ini bisa dibuat dengan chat GPT. Jadi memang chat GPT ini teman-teman sangat canggih ya. Nanti di akhir saya dicoba gitu ya. Nah, pengembangan ke pasar baru, bagaimana dengan cabang ya? Nah, ini kalau cabang, ini sih menariknya bahwa eh, teman-teman FIF kan secara tidak langsung pasti saling mengenal ya gitu ya. Kalau memang dirasa cocok, pengembangannya bisa juga, misalnya di cabang Malang, bisa mungkin bekerja sama dengan teman-teman FIF di Malang ya. Cabang mana lagi? Sidoarjo misalnya itu juga bisa gitu. Jadi silakan teman-teman ya melakukan yang namanya pengembangan pasar dengan orang yang kita kenal. Nah, walaupun kenal baik, tapi tetap masih dibungkus dengan kontrak ya ataupun kerjasama yang jelas dan mengikat gitu. Nah, setelah itu mungkin teman-teman selain pengembangan bisnisnya ya mungkin mau coba kadang-kadang mungkin diversifikasi ya dari makanan jadi minuman gitu ya, mungkin dari baju jadi tambah celana gitu ya, ataupun mungkin dari jasa salon mungkin mau jasa pijat, massage misalnya gitu ya. Yang jasa konsultan hukum mungkin mau jasa apa eh, penagihan hutang misalnya debt collector misalnya gitu kan opsi-opsinya banyak ya.
Namanya diversifikasi. Jadi teman-teman untuk diversifikasi disarankan tidak lompatnya terlalu jauh ya. Misalnya jasanya hukum, nah saya mau bikin jasa mengajar renang gitu. Nah itu ada hal yang terlalu jauh ya. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi khawatirnya otomatis teman-teman mulai dari konsep, strategi, SDM-nya, infrastrukturnya mesti tambah seperti baru gitu ya. Padahal diversifikasi mestinya teman-teman menambah satu produk, tapi investasinya tuh tidak terlalu banyak investasi capex-nya gitu ya, investasi capital expenses-nya, investasi awalnya tidak terlalu besar gitu. Nah, langkah-langkahnya dari apa saja sih? Ya, tentu saja rancang ide, saring ide, ya uji konsep, strategi, analisa bisnis, penyempurnaan produk, uji pemasaran, lalu mulai penjualan gitu. Ya, ini kembali lagi teman-teman tentu saja tidak ke diversifikasi dulu ya, mulai dengan produk baru. Jadi memang sangat disarankan di minggu ini teman-teman bikin profil bisnis karena profil bisnis ini kelanjutan dari pre-survey kemarin ya. Teman-teman sudah ditanyakan idenya apa, ya tinggal nanti teman-teman mendalami kembali. Nanti setelah itu nanti akan dibikinkan profil bisnisnya ya. Teman-teman juga mungkin nanti akan bersentuhan sedikit dengan yang namanya Canva. Ya, nanti Deva akan bantu bikinkan template Canva-nya ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ngedit-ngedit gitu ya. Nama udah benar belum, ini udah benar belum ya. Layoutnya seperti itu gitu. Canva itu teman-teman mirip-mirip PowerPoint deh gitu. Tapi online gitu ya. Nanti kita lihat apakah bentuknya Canva, apakah bentuknya nanti mungkin Google Sheet juga bisa ya. Semua nanti akan informasikan nanti di grup memang idealnya sih Canva ya. Dan teman-teman seperti biasa nanti Deva akan jabarkan satu-satu ya. Nah, lalu apa saja sih yang membuat pertumbuhan terhambat ya? Ini yang paling sering ya berdasarkan data yang ada. Nah, ini ada yang kuning, ada yang merah nih ya. Nah, biasanya yang paling sering ini yang merah dulu ya. Mulai dari manajemen karyawan karena kalau bertumbuh itu kan orangnya mesti nambah ya. Contohnya saya kasih contoh teman saya punya satu restoran gitu ya. Omsetnya sebulan 300 juta. Wah, dia bilang bagus nih. Jadi dia invest langsung 10 restoran ya. Nah, ternyata kan tidak jalan. Jadi setelah 2 tahun restoran yang 10-nya tutup. Sorry, yang 9-nya tutup, akhirnya dia kembali lagi ke satu ya. Ya kenapa? Karena setiap restoran yang dibuka kan masih ada kepala cabangnya, karyawannya, ya semuanya itu berbeda. Nah, kalau cuma satu biasanya pemiliknya atau teman-teman sendiri nanti bisa langsung bersentuhan gitu. Ya, nah ini yang apa? Yang apa? Yang selalu jadi tantangan ya untuk pengembangan bisnis. Yang kedua adalah sistem operasi ya. Ya, ini auto operasional sistem ya. Misalnya teman-teman ada, saya kasih gampang-gampang aja ya. Misalnya teman-teman menjual jasa salon gitu misalnya ya. Nah, salon ini kan kadang-kadang pembayarannya cash ya. Saya pernah ngantar anak saya ke salon, Pak wajib apa di apa online apa namanya digital ya. Ya maksudnya cashless ya, harus cashless. Saya bilang ya cashless saya nggak bisa, handphone lowbat ya. Kartu nggak bawa. Cash aja deh saya bilang gitu ya. Ya dia nggak mau, cuma saya bilang ya, gimana saya mau bayar gimana gitu ya. Akhirnya ya tetap saya kasih cash, lalu dia membayar sendiri dengan sistem media cashless lah gitu ya. Nah, jadi memang itu kan karena dipaksa ya, jadi mereka ini. Cuma ada beberapa akhirnya ya, ya udah deh cash aja deh gitu ya. Memang saat ini resiko terbesar itu kalau kita menerima pembayaran cash ya. Karena kalau udah yang namanya apa nerima tunai itu ya, yang nerimanya ini memang godanya tinggi ya gitu. Selanjutnya adalah pendanaan ya. Jadi modal untuk ekspansi juga butuh yang kuat. Setelah itu nanti ada pemasaran dan penjualannya ya. Jadi kita sudah punya dana pengembangan ke kota lain gitu ya atau lokasi lain, tapi ternyata kok sepi. Oh ternyata pemasaran penjualannya tidak pas lah gitu. Ya. Nah selanjutnya kalau yang kuning-kuning ini adalah keterampilan dan pendidikan ya. Ini kembali lagi teman-teman nanti kalau mau expand memang idealnya kalau mau dalam format franchise misalnya teman-teman bisa lakukan yang namanya ikut misalnya forum ataupun pameran franchise ya. Nah, nanti di situ bisa ngeliat-liat, tuh, bisa ngeliat-liat, bisa tanya-tanya ya, karena memang cukup detail ya, bagaimana sih kalau kita mengembangin jasa franchise. Nah, setelah itu juga kebutuhan dan peluang nih ya. Ini juga sama ya. Kadang-kadang kita kan ada untung besar, akhirnya buka dulu cabangnya ya. Padahal yang paling penting adalah
demand-nya ya atau pasarnya dulu gitu. Ya, nah ini secara umum teman-teman nanti kalau omsetnya udah mulai naik, bisnis mulai naik ya ketemunya yang antara yang merah sama yang kuning aja gitu. Ya, sedangkan teman-teman kan cuma sendirian gitu ya. Oke lah dibantu mungkin suami ataupun istri ataupun anak ya. Kalau cabangnya dua masih bisa, mah kalau sudah tiga, lima, 10 bahkan ratusan lah itu akan jadi tantangan terbesar gitu. Ya. Begitu teman-teman dari segi materi, sebelum masuk ke ChatGPT, saya kasih lihat dulu kertas kerja seperti apa. Jadi nanti teman-teman kertas kerjanya kita akan mulai setelah profil bisnis ya. Karena nanti profil bisnis itu eh, akan menjadi dasarnya kertas kerja ya. Sama dengan pre-survey kemarin, itu dasarnya adalah coaching ya, sesi coaching kliniknya itu. Ya. Jadi buat teman-teman ini terakhir aja. Jadi kertas kerjanya di modul 4 ini nanti akan mulai dari ya, mereknya, kemasannya seperti apa ya kalau untuk produsen ya, untuk produk ya. Nanti kalau untuk jasa, berarti nanti kita akan tanya kemasan itu berarti kantornya di mana ya, gitu ya. Nanti apakah di ruko, apakah di dalam mall, apakah atau hanya online gitu ya. Lalu nanti penghitungan HPP ya, teman-teman juga akan dibantu penghitungan HPP seperti apa ya. Nah, ini teman-teman disarankan sama membuat sendiri dulu. Nanti kita akan lakukan review. Ya, ada review, bisnis review setiap bulannya. Tapi nanti bentuknya kelompok ya. Jadi teman-teman kelompoknya bisa bersama ataupun dikasih waktu aja. Jadi teman-teman misalnya satu hari saya slotkan ya, silahkan teman-teman. Sesinya misalnya per slot itu 2 jam. Teman-teman bisa ikut yang slot satu, 2, 3, atau 4 gitu ya. Intinya sih diberikan keleluasaan waktu. Tapi pada saat bisnis review memang sangat diharapkan teman-teman bisa join semua gitu ya. Agar bisa bisa ini gitu, bisa ngikutin gitu. Nah, setelah itu kita akan bikin strategi offline dan online ya. Ini sama kalau produk, kalau offline-nya apakah di rumah dulu, apakah nitip ke tokonya orang ya. Kalau jasa juga sama ya. Apakah langsung sewa, apakah mungkin nebeng temannya teman gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kalau jasanya mungkin tidak butuh lokasi, misalnya jasa pelatihan ya, bisa online ya, atau jasa renang bisa di kolam renang misalnya, atau jasa tarian mungkin bisa di tempat-tempat yang memang bisa dipakai ya. Dan, jasa olahraga misalnya bisa di tempat-tempat GOR ataupun GBK contohnya ya, ataupun CFD itu juga bisa gitu. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diajak bagaimana strateginya gitu ya, ini promosinya dan lain-lainnya ya. Jadi buat teman-teman semua ini nanti akan bisa dibantu oleh yang namanya ChatGPT gitu. Nah, ini contoh kertas kerjanya aja. Teman-teman kembali mengingatkan kertas kerja ini tidak ada salah benar ya, dibikin aja nanti setelah itu akan dilakukan review pada saat bisnis review setiap bulannya gitu. Nah, cuman kembali lagi ini pokoknya yang paling basic, yang paling teman-teman harus bikin segera itu jenis usaha sama merek aja ya. Karena ini yang saya tanya-tanya terus di setiap pretest dan post test. Ya, ini saya skip karena kurang lebih ini bisa dijawab sendiri kok gitu ya. Balik lagi tidak ada salah benar, dicoba aja dulu. Kalau bingung bisa tanya ChatGPT. Nanti pada saat sesi bisnis review nanti bisa ditanya satu-satu gitu ya. Ini kalau ini tentang HPP ya, HPP-nya itu ada yang namanya harga harga pokok produksi ya, CGS ya, nanti ditambahkan margin namanya harga pokok penjualan. Nah, ini kadang-kadang mirip P-nya ya, nanti bisa hati-hati juga. Nanti setelah ada harga pokok setelah penjualan nanti bisa ditambah lagi nih kata misalnya margin dari reseller atau margin distributor ya. Baru nanti ada harga resmi konsumen gitu ya. Jadi teman-teman kalau harga itu sebenarnya ada beberapa ya. Nah, kalau untuk jasa biasanya lebih bermain dengan diskon ya. Jadi bisa langsung pakai harga tingginya. Ya, harga tingginya jasa biasanya kita cek harga kata-kata pasaran berapa. Nanti tinggal bermain dengan diskon aja gitu. Nah, lalu kita lakukan yang strategi komposisi penjualan offline online ya. Nah, ini teman-teman kalau yang untuk produk ya, berapa banyak yang jualannya offline ya di toko ataupun yang online ya. Kalau untuk yang jasa nanti kita akan coba bikin apakah jasanya memungkinkan nggak ada di online-nya gitu ya. Karena saat ini pun konsultasi hukum, pelatihan online ya, jasa misalnya yang bentuknya itu adalah verbal bisa online ya. Memang kalau yang jasanya misalnya gunting rambut itu memang masih masih offline gitu ya. Ya, nanti ada target unit, ada promosi gitu ya. Jadi teman-teman intinya sih nanti di kertas kerja silakan diisi dulu. eh, Ya, ada empat kertas kerja. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas di bisnis reviewnya.
Begitu mungkin sebelum nanti sesi tanya jawab via Deva saya buka dulu ChatGPT ya. Nih, saya coba ya mudah-mudahan bisa bisa terlihat. Nanti tolong cek. Jadi teman-teman ChatGPT itu eh, bisa sebentar. Deva terlihat nggak? Lihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Ya teman-teman ChatGPT itu bisa eh, bisa di browser ya, bisa pakai Google ataupun apapun browsernya. Saya sendiri memang menyarankan kalau bisa pakai laptop ya, biar lebih besar seperti ini ya. Cuman kalau di handphone juga ada. Nah, ChatGPT ini, yang ini kebetulan yang saya sering pakai. Pilihan lainnya banyak ya, nanti ada Gemini, ada beberapa ya. Cuman saat ini memang yang terkenal ini ChatGPT sama Gemini gitu. Saya sendiri tidak terlalu memakai Gemini karena sudah awal sudah ChatGPT ya. Ya, kalau dari awal ChatGPT, karena data yang sering saya ketikkan tuh dia udah masuk ke database-nya, jadi lebih mudah. Kalau saya pindah ke Gemini itu karena jarang jadinya takutnya nggak sesuai gitu. Nah di sini teman-teman bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia ya. Ini saya kasih contoh. Ya misalnya eh, kemarin teman-teman masih banyak yang bingung tentang eh, bidang usaha atau jenis usaha ya. Tinggal ketik aja. Ya misalnya, halo ChatGPT, saya eh, Mohon izin, Pak. Tampilannya terlihat setengahnya aja. Pas sekarang ngetiknya nggak begitu kelihatan. bentar. Kalau ini gimana? Oke, terlihat, Pak. Terlihat full. Oke. Tulisannya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Aman, Pak. Full, Misalnya, Pak. halo ChatGPT, saya sebentar lagi mau pensiun. Ya ketika aja teman-teman ini seperti curcol ke teman aja ya. Tapi saya masih bingung jenis atau bidang usahanya. Bisakah diberikan saran? Gitu ya. Jadi teman-teman ChatGPT benar-benar kayak curcol aja nanti dia kasih jawabannya. Deva terlihat ya? Terlihat, Pak. Aman. Oke. Nah, tulis tuh halo Farhan bla 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 ya nih. Berapa saya kasih opsi bidang usaha yang cocok, usaha kontrakan ya. Tahu udah bener kan? Warung kelontong, bisnis franchise ya. Jadi usaha dengan resiko rendah dan stabil ya. Lalu usaha sesuai hobi dan passion, kuliner, rumahan, catering ya. Agrowisata atau kebun kecil, kerajinan atau handmade produk ya. Usaha digital modern, online shop, konten edukasi, jasa titip just tip, usaha sosial bermanfaat, bimbingan belajar dan selainnya ya. Nah, saya masih bingung nih. Nah, ini aja nih. Oke, silakan pilih ininya dan lain-lain dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Nanti teman-teman saya bisa kasih link ini. Teman-teman coba lanjutkan di ChatGPT-nya sendiri masing-masing ya. Oke, ini sekarang merek ya. Eh, saya juga masih bingung dalam menentukan merek. Bisakah dibantu gitu ya? Oh, salah saya tulisnya bukan mereka nih. Saya salah ketik. Maksudnya menentukan merek atau nama usaha ya. Jadi teman-teman memang merek sama mereka sedikit berbeda tuh ya. Nah, jadi saya revisi nanti dikasih tahu. Ya, nah itu lihat mudah diingat penjemahan usaha punya makna pesona unik ya. Nah, ini dikasih nih kalau udah usaha kuliner Lia Cookies ya. Pakan Kitchen ya, Jaya Rasa. Nah, ini kan ada nama-nama saya sedikitnya. Kalau pertanian peternakan Green Jaya Farm, Tunas Abadi, Kebun Sejahtera gitu ya. Kalau online shop Rumah UMKM, Klik Jaya Store, Belanja Abah ya. Kalau konsultan ya ini Jaya Partner, Abah Partner, apapun namanya ya. Tip praktis seperti ini gitu ya. Saya bilang coba bagaimana bila bidangnya jasa ya. Kalau konsultan pendamping, jasa pendidikan, pelatihan, ini contoh-contoh aja ya. Bagaimana gini, bila nama salon gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya terus aja gitu ya. Karena gratisan suka-suka aja gitu ya.
ya salon Lia, ini glow up gitu-gitu ya. Bagaimana bila jasa hukum gitu ya misalnya. Ya benar-benar ChatGPT ini bisa dibilang hebat sekali lah gitu ya. Dan gratis, yang hebatnya gratis. Ini waktu saya dulu sekolah ya, S1, S2, S3 ini belum ada. Jadi benar-benar kalau mau mencari itu modal kita Google aja ya. Mungkin Wikipedia, wiki-wiki lainnya ya. Saat ini memang benar-benar ya menurut saya sih hebat sekali gitu ya. Teman-teman tanpa perlu sekolah kemana-mana bisa menemukan jawabannya gitu ya. Dulu kan kalau kita bingung kita tanya ke orang pintar kalimatnya ya. Gitu. Kalau ini ya, ya ini orang pintarnya ada di sini ya. Dulu kan sempat bilang Mbah Google, sekarang udah Mbah ChatGPT mungkin ya. Google udah mulai ditinggalkan. Maka Google akhirnya masukin di Gemini ya di dalam eh, di Google-nya itu sendiri. Kalau kita nanya dia ada jawaban AI-nya, ada yang memang hasil browsingnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Ya, monggo kita masih cukup banyak waktu. Bila ada pertanyaan, silakan mau tanya di grup ya. Kalau emang nanti mau tanya di Japri juga boleh gitu. Mungkin kita mulai satu dua dulu, Deva, silakan. Baik, terima kasih. Dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dipersilakan untuk open mic dan open kameranya. Baik. Assalamualaikum, Pak Heli. Coach Siap. Farhan. Siap. Izin banyak ada beberapa nih minta saran, Coach. Tadi kalau yang ChatGPT itu sama atau dengan Gemini atau Meta gitu ya, Coach ya? Iya, Kurang sama. lebih sama ya? Sama. Ah, Secara umum sama. secara Kalau umum. ChatGPT itu kelebihannya sebenarnya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Karena dia lebih mulai duluan, jadi dia Oh, bisa lebih ini. Dia juga bisa suara ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin malas ngetik juga bisa pakai suara, tapi perlu di-adjust dulu. Nah, oh gitu. ChatGPT bisa foto bisa. Jadi misalnya ChatGPT tolong gambarkan merek. Oke, saya izin Pak Heli ya. Oh ya, Saya ini deh. Saya yang merek tadi kelupaan deh Pak. Sebentar. Saya masuk lagi. Dia buat teman-teman bahkan untuk merek ataupun nanti ada ide untuk eh, tempat layout apa? Layout kandang gitu ya atau layout usahanya bisa nggak? Dia bisa. Selagi bentuknya gambar dia masih bisa. Sebentar. Ini terlihat ya, Depak terlihat ya. sudah, Coach. Tolong Terlihat. buatkan contoh logo gitu ya. Ya. Nah, ini kalau gambar memang sedikit lebih lama ya. Nah, kita pilih dulu nih apa? Misalnya Jaya Legal Consulting ini contoh aja ya sesuai ini ya. Mereknya tolong buatkan logo gitu ya. Nah, sama teman-teman karena ini gratisan. Nah, jadi memang ya terkadang memang tidak sesempurna atau seindah kalau kita pakai jasa desainer resmi ya. Jadi saran saya kutak-atik dulu dengan ChatGPT-nya. Nah, nanti kalau udah dapat kebayang baru kasih desainer profesional ya. Karena kalau desainer profesional biasanya kan ada luasnya, besarnya gitu ya, mungkin timbulnya jadi bisa disempurnakan. Selanjutnya adalah video ya. Teman-teman sekarang kalau di ChatGPT nggak bisa video ya, cuma nanti ada beberapa platform AI yang bisa membuat video ya. Eh, Intinya sih teman-teman ya misalnya bikin kartu nama apa dan apa itu udah sangat canggih sekali sih. Nanti bisa juga tanya di ChatGPT AI mana yang bisa membantu teman-teman. Nah, tapi memang kalau sudah semakin canggih biasanya mereka minta berbayar gitu, gitu ya. Nah, ini kalau foto memang sedikit lama. Kalau dulu sempat cepet ya. Sekarang ini kayaknya infonya udah 500 juta orang kalau nggak salah ya mau pakai ChatGPT ini gratisan gitu ya. Jadi memang servernya cukup lama gitu. Nah, itu. Ini kelihatan ya, Deva, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya, ini kayak gini Jaya Legal Consulting gitu ya. Nah, jadi dia bisa menyusun misalnya kebun, nanti dia gambarnya kayak kebun-kebun gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa juga rubah, tolong warnanya diganti jadi kuning ataupun diganti apa dan apa gitu. Nah, ini hebatnya ChatGPT gitu. Silakan Pak Heli lanjut lagi pertanyaannya. Oke, ini Mas, mungkin saya minta masukan nih, karena terus terang kalau terkait ini kan terkait perizinan ya hari ini ya. Nah, Terima saya ngelihat bahwa, tapi sebelumnya gini lah, saya terus terang eh, senang sekali sih dapat pelatihan ini, Coach Fadil. Karena kan saya yakin untuk bisnis itu yang penting in networking ya. Jadi dengan kasih.
dibantu Coach Farhan kan setelah ini kan kita tetap bisa berkonsultasi, diskusi dan sebagainya. Karena saya yakin komunitas ini penting sekali. Kalau saya lihat IG-nya Coach Farhan kan, waduh sangat luar biasa gitu. Nah ini Iya. memberikan inspirasi untuk kita semakin berkembang gitu ya. Nah ada satu hal sih yang tadi yang dijelasin Coach Farhan dari awal itu kan gini. Kalau nantinya kan kita bikin yang namanya strategi bisnis ya dengan bisnis kanvas itu ya. Jadi Uh, kalau ya. terus terang di bisnis sekarang saya saat ini itu adalah masih trial and error, Coach. Mhm. Jadi paling tidak nanti pelatihan ini kalau saya sudah menemukan bisnis yang apa ya, yang sesuai passion atau sesuai dengan ini ya, apa strategi itu, maka saya bisa terapkan untuk membuat itu. Ya, makanya waktu saya uh, go and go pertama dengan Coach Farhan itu kan eh, spill bahwa bisnis saya ini kan nantinya jasa terkait servis AC gitu. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ngelihat karena saya belum turun langsung dan kebetulan saya sudah punya tim atau karyawan sehingga saya memanfaatkan karyawan itu untuk menjalankan itu karena saya melihat peluang bahwa kebetulan saya punya kos-kosan gitu ya. Jadi, oh iya, saya butuh jasa servis yang rutin gitu ya. Hmm. Hmm. Nantinya butuh, oh laundry ini ada peluang gitu. Makanya saya terus terang bisnis itu kan nggak langsung ya. Jadi ada karyawan dan istri yang ngelola. Tapi nanti next gitu ya. Kalau saya sudah benar-benar pensiun, saya ingin balik ke kampung, ya kan. Terus saya akan bisnis kayak peternakan gitu ya, domba yang seperti saya sama itu. Jadi saya belum menemukan di luar kos-kosan itu saya ingin juga bisnis yang lain yang saling menunjang gitu. Makanya yang saya tanyakan gini, Coach. Kalau kalau kita selama ini kan jadi karyawan tuh kan nggak mikir tiap bulan digaji gitu ya. Nah, Hmm. tapi kalau pengusaha itu kan yang nanti yang kita pikirkan bagaimana kita menggaji tim kita. Nah, itu kan hal yang luar biasa karena saya pernah ketemu sama teman gitu ya yang benar-benar usaha. Dengan naik turunnya usaha itu saat yang tidak mengenakan dia adalah bagaimana di akhir bulan dia itu gaji karyawan. Ya, kalau bisnisnya bagus-bagus oke gitu ya. Nah, itu yang terbesit di saya. Oh iya ya. Jadi nanti izin ini memang menurut saya penting gitu ya. Yang terlebih yang menurut saya menjadi momok itu adalah terkait dengan pajak gitu ya. Jadi eh, minta tips coach ini. Terus terang kalau saya buka kos-kosan itu nggak pakai izin gitu ya. Jadi karena masih nggak banyak gitu ya. Saya pikir bahwa waktu saya bikin itu ya udah saya buat pasif income gitu ya. Karena memang kenapa? Karena kos-kosan ini nggak menyentuh orang banyak gitu kan. Segmennya itu adalah khusus gitu ya dan tiap bulan bisa berubah gitu ya. Yang penting kan kita pelayannya bagus. Nah, terus nanti kalau saya bisnis servis AC itu juga demikian. Ngapain gua ngurus NIB gitu ya? Ngapain gua ngurus NPWP gitu kan? Ya udah NPWP saya selama ini yang saya teruskan. Maksudnya gini, Gus. Kalau kita mau berbisnis, ada nggak tips ya? Mana bisnis-bisnis yang memang dari awal itu harus ngurus legalitasnya? Mana yang kalau kita tahu bahwa segmen itu informal, ya udahlah apa namanya kucing-kucingannya kasar gitu. Atau mungkin nanti kalau sudah mulai kita lihat omsetnya sekian atau apa, baru kita urus. Nah, maksud saya gini, Gus, karena bisnis yang saya lakukan ini kan bisa dibilang trial and error. Ya, kalau misalnya dari awal kita ngurus izin gitu ya, apalagi PT pribadi gitu, saya nggak bayangin orang mati kasarnya gitu, orang mati itu tetap punya tanggungan pajak loh kalau dia punya utang pajak. Jadi artinya gini, buat kami yang mau pensiunan ini coach, itu bagaimana kita nggak boleh pesimis sih atas usaha ini. Tetapi maksud saya gini, kalau memang usaha yang kita rintis nantinya itu ya udah hanya sekedar untuk long lasting kita ya, mungkin bukan usaha yang apa namanya, ya mungkin nanti bisa diturunkan ke anak kita ya. Tapi maksudnya gini, kalau kalau saya berpikiran simpel ya, pragmatis coach gini. Kalau memang kita udahlah paling bisnis 10 tahun gitu ya. Walaupun itu nggak boleh ya, tapi intinya saya nggak mau kejebak bahwa kalau saya buat namanya apakah PT apa tadi? PT individu ya, coach ya. PT Persorangan. Persona ya, persoalangan apalagi nanti Persorangan. CV. Hmm. Gua nggak belum siap nih saat ini coach gitu. Tapi mungkin suatu saat 2 3 tahun lagi
mungkin ya udah mau nggak mau karena bisnis ini udah berkembang, bukan saya urus gitu. Nah, maksud saya gini Gus, mungkin kalau makanan atau fashion mungkin iya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak nanti saya jasa, jasa tadi servis, laundry gitu ya, nanti apa ternak gitu ya, ternak kambing, apa iya ya kita harus ngurus itu ya Gus ya secara legalitas. Itu aja sih Gus. Bukan Ya. berarti ini ya, bukan berarti wah nggak komplain sama company sama pemerintah nggak. Maksud saya gini, saya berpikiran pragmatis bahwa minta tips coach. Misalnya kalau nanti saya diskusi tentang bisnis ini, nah apakah misalnya tadi perizinnya mundur aja gitu, atau ini nggak perlu. Nah kalau saya pribadi ini berpikir bahwa eh, apa namanya bisnis yang kalau saya bikin nanti kayak servis AC, mungkin saya nggak akan urus izinnya coach gitu loh. Bahwa nanti pajaknya ya mungkin saya nggak tahu nih, saya juga nggak terlalu paham tentang pajak, tapi sepanjang bisnis itu kalau saya meyakinin omsetnya tidak melebihi dari UMKM, kok masih aman-aman aja ya coach ya. Mungkin itu coach dari saya. Ya. Jadi saya masih minta tipsnya nih. Mungkin nggak tahu teman-teman ada yang sama atau mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih coach. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya Pak, jadi tidak semua izin itu nyambung ke pajak ya. Memang kadang-kadang momoknya kesannya pajak. Tapi sebenarnya manfaatnya banyak ya. Manfaatnya misalnya karena kita punya NIB misalnya ya, ataupun PT Perseorangan, otomatis kita terdata Pak di pusat data gitu. Jadi misalnya nanti sederhananya, sa- contohnya ya, karena kita punya BPJS gitu ya. Nah, kadang-kadang suka ada program subsidi tunai misalnya. Nah, mereka ngambil datanya dari database gitu. Jadi yang pertama kalau kita mendaftarkan usaha kita ataupun jasa kita eh, ke pemerintah, biasanya nanti terdata. Memang sih momoknya memang pajak gitu, tapi ya kalau orang bule kan yang tidak bisa dihindari itu kan katanya death and taxes ya, kematian dan pajak. Nah, kalau Indonesia memang masih bisa dihindari. Kalau di sana memang pajak itu ya karena udah mungkin negara maju ya udah canggih sekali. Nah, jadi manfaatnya kita mendaftarkan sebenarnya itu. Nanti kita apa masuk ke database mereka gitu ya. Karena nanti saya sarankan teman-teman bila sudah mulai berjalan fokus ya tadi ikut komunitas ya nanti karena benefitnya banyak ya. Benefit pertama tadi Pak Heli udah bilang jaringan ya. Benefit kedua tentu saja potensi kemitraan bahkan bisa juga potensi jadi pasar kan, jadi konsumen juga bisa gitu. Nah yang kedua kalau teman-teman ikut program-program misalnya contohnya ya kalau perbankan ada BJP Partner ataupun Pertamina ada program apanya. Nah itu menawarkan kadang hadiah sampai kadang 10 juta, kadang 30 juta, bahkan FIF pun setahu saya juga membuat program ya. Sorry, Astra apa FIF saya lupa ya. Saya pernah jadi pematerinya, kadang pernah jadi jurinya itu hadiahnya sampai 300 juta kalau nggak salah. Jadi cukup besar tuh. Nah, tapi memang kompetisi bentuknya ya. Jadi memang nggak semuanya bisa. Nah, itu otomatis pasti dimintakan NIP-nya, badan hukumnya gitu. Nah, termasuk juga kalau teman-teman nanti sudah mulai mau masuk ke permodalan ya. Apakah nanti lewat fintech, pinjol ya teman-temannya, bahkan lewat perbankan ataupun KUR ya. KUR ini kan bisa sampai 5 juta ya. Walaupun kalau besar ada jaminan. Nah, itu biasanya mereka butuh itu ya. Nah, jadi memang teman-teman coba dipetakan kalau memang sifatnya hanya hobi, iseng-iseng, rumahan gitu ya. Saya nggak ada niat mau membesar kok, nggak kok. Saya paling kalau jualan misalnya pecel lele ataupun nasi uduk ya paling saya cuma melayani yang kompleks saja ya mungkin nggak perlu ya. Cuma kalau nanti ke depannya selain komplek ini ya kalau jadi visualisasinya kalau nggak nanti mau sampai level apa? Level nasional gitu misalnya. Oh, berarti ya sejak sejak awal langsung bikin gitu. Nanti pertama yang kedua Pak Heli kalau memang mungkin bisnisnya masih belum bisa ditentukan, berarti bikin namanya jangan terlalu umum, Jo, jangan terlalu spesifik. Misalnya apa namanya? Contohnya ya PT suka maju sekali gitu misalnya ya. Nah, tidak perlu ditambahkan kalau misalnya makanan kan misalnya suka maju food gitu ya atau suka maju fashion. Nah, itu kan udah sangat spesifik. Atau suka maju consulting misalnya ya atau suka maju training nah itu spesifik ya jadinya kalau masih umum nanti bisa yang bisa diganti KBLI-nya misalnya KBLI-nya konsultan saya nggak konsultan lagi deh saya pelatihan aja kok misalnya nah PT juga bisa Hmm, diganti saya mau service AC juga bisa diganti gitu ya tinggal namanya berarti nama PT jangan suka maju AC gitu Pak suka hmm, maju sekali aja gitu yang umum-umum aja dulu gitu ya berarti iya, iya, nanti iya.
PT Persorangan ini bisa dirubah-rubah KBLI-nya gitu. Itu sih Pak, sisanya. Cuman ya FI-Planner sih harapannya tidak hanya untuk mengisi waktu luang gitu ya. Memang harapannya bisa maju, berkembang, ada pemasukan gitu ya. Nah, tentu saja kalau saya juga perlu tambahkan tentang data ya. Kalau data memang kalau sudah terekspos, nah ini sudah mulai muncul banyak yang namanya ngaku-ngaku atau penipuan ya. Ini sekarang lagi rame penipuan dari Dukcapil katanya. Kemarin saya sempat ditelepon tuh, Pak saya dari Kemendagri. "Oh, Mas, kan udah banyak Mas, udah viral nih banyak penipuan. Kok Masnya masih mau nipu sih?" Oh, nipu dari mana ya? Udahlah Mas, saya bilang matiin gitu ya. Jadi Oh, memang kadang-kadang teman-teman pada saat data terekspos ya nanti kadang nggak tuh kredit ya, kadang mungkin asuransi gitu ya. Kalau yang itu saya pikir sih masih oke, kadang-kadang yang penipuan yang masih hati-hati gitu. iya Gitu iya. Pak Eli mungkin secara umum. Ya, nambahin coach. Kalau yang ini tuh misalnya kalau saya belum bikin PT nih, NIB aja, uruskan usaha nih. Hmm. Tapi habis itu N, NPWP itu wajib ya. Maksudnya kalau pakai NPWP pribadi yang kita punya nggak bisa ya, coach? Masih bisa, masih bisa. Kalau Masih kalau bisa, ini coach ya? masih bisa. Ah, ya itu maksud saya gitu, coach. Jadi artinya eh, apa namanya? Kalau NPWP kan kalau bayangan saya nanti kalau punya PT pribadi, perseorangan itu, terus punya NPWP lagi kan laporannya dua kali ya, coach ya. Iya. Gitu ya. Iya, jadi Jadi saya kalau saya Pak Eli karena saya pakai konsultan pajak, hmm, jadi saya bayarnya paket gitu ya. Saya bilang sama konsultannya, Pak Mbak, saya bayar Mbak, tapi bonusnya, jadi saya bayarnya atas nama perusahaan ya gitu ya. Tapi yang pribadi bonus ya gitu, atau coach. nambah dikit Oh iya jangan iya terlalu iya. mahal ya, saya bilang gitu. Jadi nanti yang kita bayar itu konsultan sebenarnya untuk usaha, karena usaha kan berarti kan dibayar oleh keuntungan bisnis kita kan. Oh iya iya. Yang pribadi yang nebeng gitu. Nah, Oh gitu bagaimana ya. Nah, kalau NPWP perusahaan sama badan hukum usaha ini kan kalau Pak Heli rencananya mau masuk ya tadi misalnya servisasinya mau masuk ke kantor FIF misalnya ataupun mhm. kantor kecamatan. Nah, itu biasanya udah pasti diminta itu Pak. Minta ya. Nah, Oke. nggak Nggak mungkin bisa ya. NPWP pribadi nggak boleh ya, Mas. nggak Gitu boleh aja. ya. Nah, nanti nggak bisa Hmm. masuk atau mau masuk e-procurement gitu ya atau mau masuk tender mungkin ya kan ada namanya PADI misalnya pasar digitalnya BUMN Telkom gitu ya. Kalau misalnya mau servis gedung-gedung apa itu memang ya mau nggak mau sih. Makanya kembali Ya, lagi visualisasinya aja gitu. Cuma ya, kalau ya, mau bikinnya nanti 6 bulan lagi ya boleh aja. Ya, nanti aja deh. Kalau nggak ya, ditanggung akhir tahun saya Januari aja deh. Itu sih ya, sah-sah ya, aja sih gitu. Nah, cuman saya sih menyarankan ya saat ini kan ya kalau bekerja kan susah ya gitu. Misalnya buat anak ataupun ponakan yang mendingan kita membuat lapangan kerja gitu ya. Nah saat ini pun lapangan kerja udah mulai di polanya kemitraan Pak Eli. Jadi saya gaji oh, kamu, saya kasih operasional. Sempat diskusi kemarinnya tentang SDM ya. Nanti kita kalau ada bisnis bagi hasil. Nah, itu sudah diterapkan secara tidak langsung sama banyak restoran Padang tuh kalau dulu pernah dengar tuh. oh, ya, ya, Mereka ya, ngasih operasional, ya mungkin biaya bajak bolak-balik ya gitu. Basicnya lah gitu ya. Sisanya dari keuntungan ya. Bisa lebih dari UMR malah katanya. Cuman pada saat sepi sepi. Makanya kalau kita ke restoran Padang itu kan pelayannya benar-benar kayak kita VIP banget gitu, cepat, gercep gitu ya. Karena mereka tahu ya, semakin cepat makannya, semakin cepat perputarannya, semakin cepat selesainya, semakin banyak cepat yang duduk lagi, dia bagi hasilnya makin gede gitu. Nah itu ya, pola-polanya memang sudah mulai kemitraan gitu. Jadi kita juga tidak terbebani. Nah bagaimana dengan bentuknya pabrik? Nah itu memang rada susah ya kemitraannya gitu ya. Itu memang ya itu makanya saat ini yang paling berat itu kalau membuat pabrik ya. Karena misalnya peraturan pemerintah UMR naik 100.000 aja Pak Heli. Buat individu betul, 100 betul, kecil. Cuman kalau karyawan iya, udah 1.000, berapa tuh? 100 juta ya dia mesti tambahin. Nah ini memang ya begitulah gitu. iya, iya, benar sih. Kemitraan lebih enak ya kalau UMKM karena kan nggak ada fake fake cost-nya itu terbatas gitu, nggak terlalu ini. Oke, Betul, betul. Betul. iya, iya, Nah sisanya tadi yang perlu diterapkan memang kontrak hukum Pak Heli. Kesepakatan, iya, iya. kontrak kerja. Karena sudah ada ChatGPT silakan dipakai diketik-ketik ya. Jadi minimal kalau Pak Heli ngasih kerjaan ataupun ngasih uang ataupun apa. Misalnya ini kemitraan AC gitu ya. Tantangannya kan tukang AC masuk ke rumahnya orang nih gitu ya. Dan tahunya ini kan anak buahnya Pak Heli. Ternyata Oh ada iya, iya, kehilangan iya, barang misalnya. Nah, itu mesti betul, betul. bikin kontrak tuh Pak bahwa Deva Oh, sebagai tukang saya tanda tangan bahwa kalau terjadi kehilangan di ini adalah tanggung jawab kamu ya, bukan tanggung jawab saya gitu. oh gitu ya, iya, 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 Ya benar, sengaja benar, ataupun tidak benar. sengaja ya gitu ya. Iya, Jadi walaupun kita tidak melepas diri, tapi minimal tanggung jawabnya ada dia karena kan dia kan yang di dalam situ gitu ya, gitu ini. oh iya benar, benar. Untuk keselamatan ya kerja benar-benar.
Iya, tapi tidak melepas diri sih. Tetap ya bisa jadi kan dia yang dikerjain kan juga bisa. Nah ini juga Oh ya iya. begitulah itu Tapi nanti. selama ini kalau saya suruh bersihin nasi ya udah bersihin, tapi nggak kejadian sih. Tapi bener juga ya. Tapi kalau apa mau ya konsumen kayak gitu ya. Oh bukan konsumennya Pak, ini justru ininya tukang AC-nya. Oh, ke karyawan kita ya. Ya, Oke jadi oke yang tanggung oke. jawab si karyawannya gitu ya, gitu. Jadi Bener bener untuk bener. jelas bahwa karyawan kalau misalnya datang ke rumah, ya memang kan ada kontraknya ya, tugasnya apa, ininya Oh apa ya. Di situ iya iya mungkin iya ada iya. tulisannya bila Iya. terjadi kehilangan atau apa kan menjadi tanggung jawabnya ini, walaupun ya kita tetap bantu dari sisi eh, apa sih ya ininya ya, bukan Oke oke. Itu kontraknya sekali apa tiap sekali aja kali Mas ya di kali aja depan ya. di Oke dalam oke kontrak oke. kerjanya itu Pak. Ha. Iya kontrak Disamakan kerja. aja Oke bahwa oke Mas. tanggung jawab di rumah atau di lokasi itu Mhm. menjadi tanggung jawab dia gitu. Iya iya oke oke. Thank you coach. Wah, nggak Ya. kepikir gitu. Iya, iya, iya. Memang kontak hukum itu penting, Pak. Ini kadang-kadang suka kelewat ya. UMKM juga kadang-kadang asasnya percaya, kirim uang, transfer ataupun apa nggak pakai ini. Walaupun saat ini WA sudah bisa dijadikan ini ya, dijadikan basisnya Iya. gitu ya. Hmm. Jadi kalau Pak Heli pernah bilang, kamu kalau ke rumah ini kalau hilang tanggung jawab kamu loh. Oh iya Pak, siapa? Nah itu sudah bisa jadi pegangan sebenarnya gitu. Oke oke. Iya iya. Teman-teman WA juga kalau bisa jangan jangan di delete gitu ya gitu. Jadi tetap Iya. jadi pegangan. Jadi mungkin mungkin sedikit kalau boleh saya simpulkan gini ya coach ya. Kalau memang kita belum fix, menurut saya NIB disusun, tapi perpajakan nanti nunggu sikon ya. Terus yang kedua, Ya, kalau tadi bisnisnya itu nggak terkait dengan segmen yang sangat masif gitu ya. Mungkin menurut apa nggak ya apa namanya nggak harus perpajakannya di iya. Kalau bisnis oke rumahan oke aja sih nggak usah ya. Semua kalau ada iya rencana mau gedein, mau ngasih anak cucu ya memang. iya Ya, iya sebenarnya sejak awal disiapkan gitu. iya yes. Oke coach, thank you Siap, coach, nanti disambung lagi siap, kesempatan. siap. Makasih Pak Eli. Ya, thank you. Oke. Silakan Eva. Baik, terima kasih Pak Heri. Untuk yang mau bertanya, silakan untuk open mic, dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya. Mbak Ajeng tuh Eva. Halo Ibu. Halo, siang Baik, Coach. Siang silakan Mbak Ibu. Ajeng. Iya. Ya, mau tanya nih Coach. Kebetulan saya kan bergeraknya di bidang kuliner, pempek gitu. Untuk perizinan sih, alhamdulillah sudah, NIB sudah ada, kemudian sertifikasi halal juga ada, merek dan logo juga sudah terdaftar di DJKI, apa PIRT juga sudah ada, tapi memang belum BPOM karena kalau BPOM itu untuk pempek, kebetulan memang eh, produk yang disimpan di frozen harus ada BPOM-nya. Tapi kan kendalanya itu kalau BPOM itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti dapur yang terpisah atau dapur yang standar dengan BPOM gitu. Kalau terpisahnya sudah, tapi standarnya sepertinya belum. Karena emang kalau BPOM itu agak-agak ini ya syaratnya gitu. Jadi belum 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 mendaftarkan ke BPOM-nya gitu. Sementara kalau padahal kalau saya itu kan kebetulan produknya sudah masuk ke beberapa toko meat shop seperti itu. Sementara dari meat shopnya sendiri, yang penting ada PRT-nya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau khawatirnya suatu saat ada sidak dari dinas itu kan dicekal tuh nggak boleh, karena untuk produk yang disimpan di freezer harus ada terdaftar di BPOM itu. Jadi saya sementara hot gitu, jadi saya nggak masukin lagi ke toko-toko itu gitu. Nah, yang saya mau tanya nih, Coach, tadi kan perizinan tadi yang beberapa sudah lengkap. Urgensinya untuk memperluas produk itu sebaiknya saya bikin PT atau ngurus BPOM dulu gitu untuk memperluas pasar gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya kan produk nih dok apa makanan. Kebetulan saya juga itu suka dengan food fotografi. Produk-produk saya foto sendiri, kemudian beberapa UMKM juga minta sekalian difotokan gitu, produk-produk mereka gitu. Nah, niatnya saya juga kepengen bikin tuh jasa food fotografi, tapi apakah merek yang saya sudah daftarkan di JKI itu bisa dipakai untuk jasa itu juga gitu kan saya ngajuinnya itu bukan pempek Bun Kevi tapi Bun Kevinya saja. Nah, apakah Bun Kevi itu bisa digunakan juga sebagai merek jasa fotografi saya itu yang didaftarkan di DJKI gitu. Padahal kan di DJKI itu daftarnya adalah Bun Kevi itu produknya adalah
berupa kuliner, makanan. Apakah itu bisa dipakai juga untuk jasa fotografi gitu. Itu coach, itu aja dari saya. Iya, iya, siap. Masih Mbak Ajeng. Ya kalau em, hakinya merek itu yang dimiliki mereknya Mbak. Jadi kita boleh apa aja, mau merek sepeda, kayak merek apa, karena kita Oh, memiliki mereknya gitu ya. Nah tentu saja nanti bisa dibaca kembali di tulisannya. Setahu saya sih boleh ditambahkan ya. Jadi misalnya kuliner nanti ditambahkan misalnya fotografi ataupun apa. Nah tantangannya adalah kalau mereknya sejak awal sudah ada kulinernya tadi Bun Kevi Pempek. Nah tiba-tiba ada. fotografi, ya memang tadi saya bilang sedikit nggak nyambung Hmm. gitu ya. Jadi misalnya kita punya, misalnya nih saya punya merek itu namanya Coach Farhan aja udah, Coach Farhan gitu ya. Nanti apa Coach Farhan menjadi merek handphone atau merek pelatihan itu boleh. Ya, jadi kembali lagi teman-teman memang kalau boleh saran merek itu ya dibikin general gitu ya. Jadi kalau sudah yakin sekali gitu ya parfumnya ini dan ini gitu ya. Nanti setelah itu tinggal ditambahin ya lo fashion, fotografi ataupun bahkan WO, wedding organizer ya gitu ya. Karena nanti mereknya ada merek atasnya gitu ya. Kayak misalnya nih FIF Group ya kan pasti sudah di iniin ya. Nanti ininya apa gitu. Nah, yang kedua ya izin ya memang betul kalau kemasan masih ada BPOM-nya. Cuman kalau mau ngakalin gitu bilang aja sedang diurus masih boleh. Tapi memang mesti serius ngurus gitu ya. Jadi daftar isi semua. Jadi kalau tanya di BPOM udah ada belum? Sedang diurus Pak. Karena urus BPOM memang bisa setahun tuh. Gitu. Nah, selagi ada dokumen pengurusan sama kayak haki lah ya. Jadi ada dokumennya gitu ya. Minimal kan sedang diurus gitu. Nah, bagaimana caranya agar BPOM kita pasti keluar ya? Di Indonesia mau nggak mau jawabannya cari orang dalam, Mbak, Mbak Ajeng. Tapi hati-hati Oh, skema-skema tipu aja ya. Selagi benar sih teman-teman saya setelah ketemu orangnya sih cepat gitu ya. Tapi ya diskusinya mungkin monggo disepakati bersama gitu. oh, jadi ada fee-nya sekian gitu ya. Itu di belakangnya Ya, maksudnya begitu ya. masih Coach. fee sih ya kadang mungkin setiap bulan dikasih PP. Maksudnya, ya kadang-kadang kan mereka ada effort kalimatnya kan ya karena ini kalau ini banyak masih manual ya jadi mungkin dokumennya numpuk gitu ya. Jadi memang ya kita tidak menyalahkan lah. Memang ini kan budaya kita budaya minta tolong gitu ya. Kadang-kadang masih tinggi ya. Kalau ngikutin prosesnya setahun Bu. Lebih cepat secepat-cepatnya setahu saya tetap 3 bulan sih gitu ya. Karena memang yang yang apply kan nggak cuma satu ini yang jadi tumpukan-tumpukan ini ya gitu ya. Cuman ya kembali lagi silahkan ini. Nah, saran saya selanjutnya kalau memang Bu Ajeng mau jadi fotografi, sarannya ya Bu, kalau bisa beda beda PIC kalau bisa ya. Karena nanti walaupun tetap Mbak Ajeng yang jadi bosnya gitu ya. Nah, PIC-nya misalnya siapanya itu anaknya boleh atau siapanya. Wah, jadi medal PIC itu maksudnya pada saat menghubungi itu terkesan profesional gitu ya. Yang Mbak Ajengnya khusus pempe, yang misalnya Devanya khusus fotografi gitu. Walaupun nanti pada saat di hari hanya datang Mbak Ajeng juga pakai ini gitu ya. Buat mengesankan di ininya aja gitu ya. Untuk pempe hubungi ini, yang ini. Atau khusus baliknya nanti pempe ada lagi orang khususnya siapa Mbak Ajeng jadi fotografinya juga monggo ya. Ini masalah ini aja sih, pelayanan konsumen gitu. Oke, baik. Kalau BPOM tadi kan 1 tahunan. Ya. Berarti ada emang harus bantuan orang dalam gitu ya. Kalau Kalau saran mau sih cepat ya, gitu ya. kalau saran saya sama kayak bikin SIM lah Bu, kayak zaman itu ya gitu. Cuman masih hati-hati aja karena kan banyak juga yang ngaku-ngaku bisa ya. Gitu nanti Mm-mm. saya sih bisa kenalin beberapa teman-teman yang pernah ngurus BPOM boleh ya. Nanti UMKM juga silakan dijabri langsung. Dari mereka sih ya ya kadang-kadang pas datang dibawain pempek misalnya gitu ya. Tolongin dong Mas gitu ya. Jadi nggak mesti juga pakai apa ya pakai uang lah gitu ya. Bisa juga ini atau masnya anaknya lagi mau kuliah di sini ya, sini saya ajarin fotografi deh gitu juga bisa. Maksudnya nggak mesti semuanya dalam bentuk ini ya gitu ya. Bisa istilahnya selagi ketemu orang yang pas sih, biasanya mereka mau bantu gitu ya. Karena mereka juga kadang kan banyak sekali tuh yang mau dibantu gitu. Nah itu aja bagaimana kita komunikasinya gitu. Oh, oke. Terima kasih coach itu aja. Semangat Mbak. Ya, terima kasih. Ada Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik, untuk Sama-sama Mas selanjutnya, Ivan. apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang bertanya, silakan open kamera dan open mic. Ini dari baik.
Pak Heru tuh Selamat kayaknya. pagi Pak Heru, Pak Ignatius. Silakan, Devo pilih yang mana? Silakan Pak Heru, apakah ada yang ingin Silakan Pak ditanyakan? Heru. Habis Pak Heru saya nanti. Baik. Apa nih? Saya, ini soalnya campur lagi via audit ini Pak. Makanya dengerin aja. Oh, iya, udah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Enggak sih. Ya, oke. Kalau coach itu dulu istri sudah kalau sertifikat halal itu beda bukan BPOM ya? Beda Pak. Kalau halal hanya halal aja. Oh, halal aja ya. Kalau BPOM biasanya lebih yang kemasan ya, makanannya Oh, kemasan ya bulan ya 6 ya. bulan Ya. gitu ya. Mereka takutnya Ya, ada kalau ada bakteri. soalnya kalau istri kalau yang produk snack itu sudah sertifikat halalnya sudah keluar. Ya. Itu cepet kok. Ya, kita rada campur doa aja cepet. Kita sebulan udah keluar. Yang lainnya 3 bulan nggak keluar-keluar. Ya, ya. Tergantung doa katanya. Kalau halal itu memang sedikit misteri Pak. Iya, doa itu misteri gitu. Tapi ya, ini kalau ini doa bener bukan doa yang satunya tadi. Ya itu jadi tantangan lah. Di Indonesia emang ya Iya. mau cepat bisa mau ya gitu ya. Selagi finding the right person sih biasanya cepat sih. Ya, Siap. Oke, makasih Pak Eko. pasti. Ya Deva silakan. Baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dengan Pak Ignatius Andi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Dewa. Suara saya kedengeran ya Mas? Terdengar Bapak. Oke. Terima kasih Coach Farhan dan teman-teman. Jadi yang menarik sekali tadi diskusi dari Pak Heli, terus kemudian dari Ibu Ajeng ya. Ya itu kan memang yang kita hadapi sehari-hari nanti seperti itu ya. Jadi bukan hanya yang internal saja kendala kita, tapi juga terutama eksternal ya. Nah, saya juga punya pengalaman sama seperti Bu Ajeng tadi ya. Jadi saya punya usaha itu kuliner, Coach. Hmm. Jadi kuliner ayam pengolahan ayam ya, ada ayam bakar, ayam terus kemudian kita punya beberapa kuliner yang tradisional ya, tapi di frozen kan gitu secara operasionalnya. Jadi ada ayam bakar, ayam geprek, ayam bumbu dari di Manado itu juga ada juga ya. Jadi beberapa kuliner tradisional itu kita buat dan kita frozen kan. Kenapa dibuat frozen? Karena memang dari sisi dia lifetime-nya kan lebih lama ya, sehingga kita bisa lebih apa namanya nggak terkejar bahwa kalau nggak laku hari ini harus dibuang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian kita juga buat beberapa sambal gitu ya. Sambal untuk masing-masing ini kan ada sambal hijau, ada sambal bawang dan sebagainya. Nah, kendalanya memang kalau begitu kita bikin sesuatu itu kan, jadi kalau kita kenal yang namanya PIRT ya, terus kemudian ada sertifikasi halal, terus ada juga BPOM gitu. Nah, ketika kita katakanlah kita membuat kuliner ayam yang dia kalau dipesan langsung kirim untuk digunakan atau dikonsumsi kurang dari katakanlah beberapa jam di ke depan harus habis gitu, itu kan izinnya cukup PIRT. Itu lebih mudah. Terus kemudian ketika kita mau berinovasi lagi, misalnya mau kita taruh seperti Ibu Ajeng tadi kemukakan, mau ditaruh di gerai-gerai, otomatis kita frozen. Nah, ketika itu izinnya kan harus BPOM tuh. Dan yang itu memang saya punya teman-temannya pengusaha juga lumayan berkeringat juga gitu ya kalau untuk keluar seperti itu ya. Jadi saya jadi berpikir sampai sekarang juga sepertinya memang kita mungkin harus memilih. Tadi benar yang saya setuju banget yang dikemukakan Coach Farhan ya. Jadi kita harus di awal itu harus punya ekspektasi yang jelas mengenai usaha kita ini. Apakah mau mengisi waktu luang, waktu kita pensiun, atau akan levelnya itu level kecamatan, kelurahan, atau mungkin levelnya level provinsi, nasional, atau online gitu kan. Nah, itu kan benar-benar nanti menentukan berapa jauh kita harus melangkah ya berkenaan dengan izin tadi ya, Coach Farhan ya. Karena memang kalau saya rasa itu malah justru yang menyita pikiran kita tuh di situnya sebetulnya kalau menurut saya bukan di pembuatan produknya ya. Kalau saya boleh bilang sih saya kalau menurut saya sendiri itu yang malah bikin pusing kadang-kadang. Karena kan
seperti Coach Farhan tadi kemukakan, ketika kita sudah memposisikan diri atau usaha kita itu di posisi tertentu ya kan, yang datang tuh beda-beda gitu kan. Ketika kita naik ya, yang datang juga anginnya lebih lebih kencang lagi gitu. Jadi tiba-tiba ada yang datang dari Departemen Perindustrian, ada yang dari ini apa, ada juga yang dari pemerintahan kota gitu ya, berkenaan dengan izin, berkenaan dengan pajak dan sebagainya itu. Itu ya kalau saya pikir itu malah yang lebih menyita perhatian dan waktu kita gitu dibandingkan kita jalanin usahanya sendiri gitu. Makanya mungkin ya saya juga eh, akhirnya juga berpikir harus mikir harus jelas dulu ekspektasi saya itu mau kemana usaha itu sebesar apa tepatnya ya. Karena kalau makin besar ya itu anginnya juga makin kencang. Terus yang mungkin bisa jadi mungkin saya nanti akan setting ekspektasi ya mungkin yang harus nasional nggak harus nasional atau nggak harus provinsi atau juga mungkin nggak harus kabupaten atau misalnya kecamatan mungkin ya kelurahan aja kalau memang eh, cash flow-nya bagus kan bisa cuan juga kan sebetulnya ya. Dan mungkin sesuai dengan tantangan yang bisa saya hadapi gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin pertanyaannya yang kedua ini, Coach, apa kalau misalnya pencatatan itu kan memang juga menyita waktu ya. Kira-kira Coach ada saran nggak untuk pencatatan software yang mungkin dia entah dia murah atau mungkin pertama gratis dulu gitu, tapi cukup lengkap sampai dia bisa mengeluarkan laporan keuangan gitu, Coach? Iya, siap, siap, siap. Makasih, Coach. Ya, Pak Andi. Eh, saya yang umum dulu ya, buat menanggapi. Teman-teman, izin ya tepatnya ya Badan Hukum. Ini kan sebenarnya tergantung eh, permintaan konsumennya ya. Konsumen kalau masih ingat di sesi sebelumnya itu ada tiga ya jenis konsumen yaitu B2C, kita jualan konsumen langsung. Ya, lalu ada B2B, kita jualnya ke perusahaan. Lalu ada B2G, kita jualnya ke pemerintahan gitu aja. Nah, yang dilindungi itu memang karena penting ya menurut pemerintah adalah B2C ya. Jadi teman-teman kalau sudah mulai main B2C ya tentu saja PIRT, BPOM ya semuanya ya karena memang ya pemerintahnya sebenarnya melindungi konsumennya gitulah kurang lebih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sudah B2B, sudah B2G ya nanti tergantung tuh ya. Walaupun secara umum ya mungkin kayak Badan Hukum, NPWP memang wajib ya gitu. Nah, cuman kayak misalnya beberapa misalnya kayak Mbak Ajeng pempek gitu ya, tapi pempeknya belum keluar ya, tapi si FIF-nya udah senang nih pempeknya gitu. Ya udah deh Mbak Ajeng kirim-kirim aja dulu deh setiap bulannya 50 bungkus gitu misalnya. Tapi kan bilang Mbak Ajeng, Mbak Ajeng bilang tapi kan saya belum ada izin nih nggak apa-apa gitu. Nah jadi selagi pembelinya itu oke, kita nggak pakai BPOM, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nah teman kalau jualan ke konsumen kan ada yang monitor tadi seperti Pak Andi bilang kan, ada yang ngintipin gitu ya. Nah, itu memang sebaiknya bikin BPOM atau minimal sedang mengurus gitu. Nah, itu yang saya mau tekankan yang pertama ya. Jadi kembali lagi teman-teman sebelum nanti ke perizinan yang nambahin Pak Heli tadi, fokusnya mau kemana gitu ya. Kalau kayak tadi Pak Heli mau ke perusahaan-perusahaan B2B gitu ya, atau bahkan pemerintahan B2G ya berarti tanya aja B2B atau B-nya atau G-nya izinnya apa saja sih gitu. Oh ternyata tidak diminta izin apa misalnya tidak wajib NPWP misalnya gitu ya udah berarti nanti aja gitu ya ya di kita kan sebenarnya melengkapi karena diminta ya kalau tidak diminta tidak melengkapi ya sama kayak misalnya halal ya logikanya orang Indonesia kan di negara Islam masa masih pakai sertifikat halal sih gitu ya tapi kan kalau versi badan halal kan tidak mesti halal dari segi makanannya gitu ya kadang tempat ya kayak lagi rame dapur ternyata apa tuh namanya apa tuh namanya traynya ya piringnya itu ya ternyata ada unsur minyak babinya misalnya gitu. Saya juga kadang-kadang mikir apa hubungannya cuman ya mungkin sedikit sensitif untuk yang apa seperti di Indonesia gitu ya. Nah jadi teman-teman kembali lagi izin itu disesuaikan aja kalau emang B2C memang sarannya selengkap mungkin karena pemerintah banyak yang monitor ya. Kalau B2B sama B2G tergantung mereka mintanya apa. Nah itu memang wajib dilengkapi.
saya kasih contoh misalnya ada teman itu jualan parfum, ya, minyak wangi ya. Nah, cuman dia itu mungkin nggak kepikiran jual parfumnya nggak masalah, dia punya izin jualan parfum ya, nggak ada masalah. Cuman dia itu melakukan juga namanya isi ulang parfum, gitu ya. Jadi teman-teman misalnya punya parfumnya apa ya, Polo gitu ya, gampang aja ya. Nah, kan kalau beli Polo asli mungkin 2 juta, 3 juta gitu ya. Nah, 1,5 juta lah gitu setahu saya yang paling kecil ya. Nah, cuman kalau isi ulang dengan wangi yang mirip, ya harganya sebenarnya 300 ribu. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan kalau hanya, saya tanya kalau hanya wanginya doang boleh, cuman kalau dia mengisi ulang ke botol yang tulisannya Polo, nah itu sudah melanggar hak cipta, hak merek, hak apa sih, hak barang gitu ya. Nah itu karena sudah masuk di ranah pemalsuan gitu. Nah jadi memang ya kembali lagi teman-teman, kalau sudah jualnya ke konsumen itu memang ya mesti sangat hati-hati karena yang monitor banyak gitu ya. Jadi akhirnya setahun 2 tahun omsetnya katanya kalau nggak salah sampai ratusan juta setiap bulan ya didatengin polisi ya karena dianggap deliknya penipuan atau pemalsuan gitu ya. Udah langsung tutup gitu ya. Tutup lalu seperti biasa karena denda sampai sampai ratusan juta kayaknya ya dibilang untungnya yang ratusan dia tabung akhirnya yang mesti mesti bayar hilang dan habis gitu. Akhirnya trauma gitu. Saya bilang ya ini kan sebenarnya karena izinnya ataupun dia mungkin tidak memahami ya karena awalnya kan toko kecil gitu ya. Tiba-tiba kok makin gede, makin makin ramai viral, akhirnya yang datang tidak lagi konsumen tapi penegak hukum gitu. Nah, itu jadi PR selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi aplikasi ya Pak Andi ya. Kalau aplikasi eh ya ini sih tergantung teman-teman ya. Aplikasi kalau jualannya online tuh dia sudah masuk ke pelaporannya. Jadi kalau Pak Andi beli online ataupun jualan online, misalnya spesifik fokusnya misalnya ke Tokopedia atau Shopee. Pada saat kita beli dia ada rekapnya Pak Andi. Gitu ya. Tapi di info aja kalau saya sebagai pengusaha ya. Kalau jualannya online juga misalnya di marketplace juga sama nanti ada rekapnya. Jadi ada beberapa platform jual beli itu dia memberikan laporan untuk kita ya gitu. Nah, laporan selanjutnya tentu saja pencatatan pemasukan dan pengeluaran ya. Kalau ini kan berarti rekening ya. Ini saya selalu sarankan rekening ini kalau bisa spesifik ya, walaupun sorry eh, apa namanya bukan spesifik terpisah ya dengan rekening pribadi gitu. Jadi misalnya bikin servis AC, tapi nggak apa-apa pakai rekening pribadi boleh nggak boleh? Sangat boleh ya. Jadi nggak mesti pakai rekening PT ataupun perusahaan, rekening pribadi, tapi rekening itu hanya dipakai untuk uang masuk sama uang keluar. Nah, seringnya itu jadi uang masuk, tapi uang keluarnya masih pakai rekening pribadi ya. Jadi teman-teman uang masuk sama uang keluar itu kalau bisa ya pakai rekening yang sama gitu ya. Paham ya? Biar nanti yang jadi itu laporan keuangan gitu ya. Nah, apalagi sudah ada ChatGPT, teman-teman bisa masukin, tolong bikin laporan keuangan nanti dibikin tuh laporan keuangan sama ChatGPT. Nah, bagaimana kalau teman-teman bikinnya keluarnya dari rekening ini, masuknya dari rekening ini, boleh nggak? Boleh-boleh aja ya. Cuma kalau saya sih menyarankan satu rekening biar mudah. Karena nanti setelah itu kan ada ujung saldo. Saldo itu sebenarnya keuntungannya gitu ya. Gitu. Nah, cuman mesti hati-hati adalah pakai rekening perusahaan, anak mesti bayar sekolah, nah dibayar dari sini. Nah, ini saya tidak menyarankan ya. Jadi kalau dari rekening perusahaan masukkan dulu ke rekening pribadi baru bayar sekolah anak gitu. Nah, nanti tinggal pencatatannya adalah hutang pemilik usaha gitu ya. Jadi teman-teman walaupun ini usahanya teman punya teman, tapi teman-teman tetap masih ngutang gitu dari perusahaan. Nah, bagaimana kalau teman-teman masukin dana pribadi? Berarti hutang perusahaan kepada eh sorry, hutang perusahaan kepada pemilik perusahaan gitu. Jadi teman-teman misalnya ada duit 50 juta buat modal dimasukin, dicatat di tulisannya biar nggak lupa bahwa 50 juta ini adalah setoran modal yang mana menjadi hutangnya perusahaan. Jadi pada saat teman-teman ngeluarin 10 juta, jadi tulisnya pengembalian hutang perusahaan kepada pemilik perusahaan gitu. Nah, jadi kembali lagi yang punya latar belakang keuangan mungkin lebih mudah memahaminya. Kalau enggak ya memang antara pakai aplikasi atau pakai konsultan ya, atau pakai ChatGPT gitu. Kurang lebih sih seperti itu Pak Andi. Oh ya, tambah lagi aplikasi banyak ya, aplikasi yang lengkap gitu ya dan murah itu ada yang namanya Odo. Itu kalau di banyak di jalan gitu, ODOO tulisannya. Ada yang namanya Zoho ya, ZOHO gitu ya. Bayarnya kalau nggak salah 1,5 juta, paling murahnya setahun, tapi semua aplikasi dapat tuh. Mulai ya gudang, sosial media, semuanya dapat gitu. Ya itu sama bisa diketik di ChatGPT untuk tanya, nanti dibantu jawab oleh ChatGPT-nya juga gitu. Itu teman-teman, mungkin di sesi penutup ini aja, jangan khawatir karena kan kita masih ada waktu 3 bulan gitu, 4 bulan sih tepatnya ya, kalau kita ngitung dari Oktober. Jadi jangan takut, waktunya cukup. Yang saya mau tekankan itu kembali lagi merek sama usaha aja. Itu jangan sampai nggak ada karena kalau di bulan Oktober masih belum ada ya
mungkin sedikit saya paksa ada gitu ya. Jadi mungkin saya akan sedikit paksa. Ya udah deh Pak Andi, usahanya ini aja deh gitu, atau mereknya ini aja deh gitu ya. Karena kalau nggak ada usaha sama nggak ada merek, teman-teman otomatis nanti kan bingung itu mengikuti tahapan pendampingan usaha, tapi nggak ada usahanya gitu. Nah itu kurang lebih yang saya mau tekankan. Gitu sih Deva. Yang terakhir mungkin jangan lupa pretest, post-test sama post survei ya. Nanti Deva sedikit akan ngejar satu-satu karena memang ini cukup penting untuk kita sebagai IO-nya gitu sama cukup penting untuk teman-teman individu. Karena teman-teman kan diukur ya, dimonitor juga nih dari FF grupnya ya, masalah keseriusannya dan lain-lain. Kalau boleh bisa saling mengingatkan juga sesama peserta. Karena kan udah ceritanya FF-nya invest gitu ya. Nah, jadi teman-teman diharapkan mulai dari awal selesai sampai akhir dan ujungnya adalah punya usaha gitu. Itu mungkin dari saya, Deva. Mungkin ditutup aja. Nanti yang masih mau bertanya bisa lewat Deva nanti ke saya atau bisa langsung jawab saya boleh. Makasih, Deva. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi post testnya juga nanti ya, dan terus mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih telah hadir di sesi pelatihan keempat pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih semuanya, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan WhatsApp saja ke saya atau langsung ke suara. Terima Mas kasih Deva. Coach Ini Clara. Coach Terima kasih Alan, Pak terima kasih Faras. Terima Eva, kasih. Siang. Izin live. Terima kasih, Coach Farel. Izin Lip. Makasih Kak. Waalaikumsalam. Makasih Mas Eva. Terima kasih. Di- Makasih ya semua teman-teman bisa jawab nanti. Makasih, Deva. Baik, terima kasih Bapak.